Luar biasa persaingan di antara kedua petinju. Coba untuk bisa lagi melawan. Pukulan-pukulan yang terus dilayangkan oleh Daud Yordan. Kita yang masih bisa eksis di pentas tinju dunia, Daud Kino Yordan. Kita lihat clean dan kemudian membuat Marcel Awoku terjatuh. Ada tekanan dari tangan Daud Yordan. Iya, Sobat Olahraga, malam itu, tepatnya pada hari Sabtu 6 Juni 2015 di Arena Surabaya, menjadi saksi pertarungan sengit Daud Yordan, juara interim kelas ringan WBO, yang akan berhadapan dengan petinju asal Ghana Maxwell Awoku. Siap-siap untuk menyaksikan setiap pukulan, setiap serangan, dan strategi cerdas Daud untuk mempertahankan sabuknya. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tetap di layar, karena pertarungan seru ini akan segera dimulai, jangan lewatkan satu detik pun. Obey my command. Ladies and gentlemen, 12 3-minute rounds to decide. Saya pikir menjadi kuncinya bagaimana dia bisa masuk dengan kondisi yang sangat bagus. Wasit Nusrini Hena memimpin pertarungan ini, mungkin saya adalah Maxwell Awoku yang lebih tinggi sekitar 4 cm dibanding petinju kita Daud Kino Yordan. Ya, saya pikir memang begitu. Kalau saya lihat dari video rekaman dari lapangan Walls tadi, banyak sekali pukulan-pukulan yang dilakukan Walls untuk menghajar perut lawan ini. Dan memang Awoku selalu menghindari atau melakukan double cover dan juga melakukan perlindungan terhadap perutnya. Ini menjadi satu kunci bahwa ini salah satu mungkin sebagai salah satu kelemahan dari Awoku. Daud Yordan membuka pertarungan dengan agresif. Kecepatan tangan dan akurasi pukulannya membuat ia unggul jelas dalam jumlah pukulan yang mendarat. Maxwell Awoku tampak kesulitan menembus pertahanan Daud, sementara Daud beberapa kali mencoba serangan kombinasi yang cukup efektif. Serangan sangat agresif menyerang, kita saksikan. Coba jab gambaran kiri yang tidak telak dari Daud. Kombinasi ke arah perut ke ulu hati ya. Ya, straight kanan dari Awoku. Beberapa kali masuk ya. Ya, itu masih di ronde ketiga, tampaknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 2 ronde sebelumnya, di mana petinju kita Daud Kino Yordan masih agresif, masih lebih mengambil inisiatif serangan, sementara Maxwell Awoku lebih banyak menunggu. Sambaran hukanan tadi dari Awoku, uppercut kombinasi kiri dari Daud Yordan. Dua beli pukulan kita saksikan pemirsa. Ya, dalam jarak rapat seperti ini, Bung, menurut Anda siapa petinju lebih diuntungkan? Ya, sebetulnya dengan kedua tipikal yang sama persis, karena mereka sama-sama fighter, ini sama-sama mereka punya keuntungan. Di ronde ketiga, Daud masih berusaha untuk terus menekan. Kan kadang-kadang dia lupa dengan pertahanan. Kerap kali juga ada dalam diri Daud Yordan, Bung. Kembali kita saksikan apa yang terjadi di 3 ronde sebelumnya juga tampaknya akan terjadi di ronde keempat, di mana Daud Yordan terus memforce serangan mendekat. Di ronde yang keempat dan kelima, meski ritme Daud sempat menurun, ia terus memberikan tekanan kepada lawan, mencoba mendikte jalannya pertarungan. Maxwell Awoku pun tak tinggal diam. Ia gesit menghindar dan sesekali melancarkan pukulan yang berhasil mengenai wajah Daud Yordan. Meninggalkan bekas lebam, kedua petinju ini terlihat saling menekan. Daud dengan agresi dan Awoku dengan serangan balik membuat ronde ini penuh ketegangan dan menjadi titik krusial sebelum Daud kembali mengambil kendali. Tekanan kembali dari Daud Yordan. Ya, kembali menggebrak. Kosong tadi pukulan dari Awoku. Betul sekali, memang betul. Sebetulnya berhadapan dengan petinju kita, saya katakan tadi sejak awal bahwa bukan kali ini pertama, bukan kali ini. Artinya bahwa Ronald Pontiac, kemudian juga Lorenzo Villanueva dan Christian Abidia, petinju dari Filipina juga memiliki gaya kita dan dia bisa mengatasi itu. Tapi berhadapan dengan Awoku tampaknya memang dia harus berpikir banyak dan terutama bagaimana jangan sampai terpancing gitu ya. Ya, kita lihat pemirsa perundungan pukulan di akhir ronde kelima dilakukan oleh inilah Maxwell Awoku bertanding dari sudut biru, petinju asal Ghana. Dalam ronde kelima
tidak mudah memang bagi Daud Yordan. Bukan pertarungan yang mudah bagi Daud Yordan menghadapi Maxwell Awuku. Berbeda dengan ketika ia mengalahkan Ronald Pontilas dari Filipina. Memasuki ronde ke-6 dan ke-7, Daud ini mulai kembali menemukan ritmenya. Ia memperbaiki pertahanan, mengatur jarak, dan melancarkan beberapa kombinasi pukulan cepat yang berhasil mengganggu Awuku. Kendali pertarungan perlahan kembali berada di tangan Daud, sementara Awuku terlihat mulai kelelahan dan kehilangan kecepatan serangan. Mulai wajah Daud Yordan. Kita lihat kombinasi pukulan dari Awuku. Ronde ke-6 tadi tampaknya Daud agak sedikit menurunkan tempo. Dia menang KO pada ronde ke-5. Terbentang kita saksikan Awuku dan dihitung oleh wasit Lukri Ena. Ya, di ronde yang ke-7 ini Daud berhasil menjatuhkan petinju Ghana tersebut ke kanvas, membuat wasit memberikan hitungan ke knockdown. Meski begitu, Awuku mampu bangkit dan laga tetap dilanjutkan. Kendali pertarungan perlahan kembali berada di tangan Daud Yordan, sementara Awuku terlihat mulai kelelahan dan kehilangan kecepatan serangan. Rangkul Hotel Awuku. Terus juga untuk Awuku ketika menyerang, posisi pukulan dari Daud ada. Jadi ibarat kata dia cuma menyorongkan mukanya saja, Bung. Itu yang buat akhirnya dia terjatuh. Dan itu satu peluang sebetulnya untuk Daud Yordan untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Ya, pada kali ini adalah masalah yang juga harus dipertimbangkan oleh pelatih dari Daud Yordan. Ketika Daud justru bisa memukul jatuh Maxwell Awuku di ronde ke-7 tadi pada saat dia tidak menekan justru. Ya. Terus berpandang di Surabaya, tepatnya di DBL Arena Kota Surabaya. Memberikan semangat pada satu-satunya petinju kita yang masih bisa eksis di pentas tinju dunia, Daud Kino Yordan. Kita lihat clean kemudian Ya, ronde demi ronde Daud Yordan menunjukkan kelasnya. Maxwell Awuku memang tak mudah ditaklukkan, memberikan perlawanan sengit di setiap kesempatan. Namun, dominasi dan ketenangan Daud di atas ring tak terbantahkan. Saat bel akhir berbunyi di ronde ke-12, Daud Yordan keluar sebagai pemenang melalui unanimous decision. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan gelar juara ad interim kelas ringan WBO Asia Pasifik, membuat DBL Arena di Surabaya bergemul sorak-sorai. detik-detik terakhir di ronde 12, ronde terakhir. Richard dan Rex stop dasar 117 to 110, 117 to 110, and the winner by unanimous decision